Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Persepsi Suara bersama Faruk di acara Maruk. Mau nanya Ruk? Sebelumnya gue mau berterima kasih sama antusias kalian di episode yang pertama. Gue mau makasih sama kalian semua yang udah nonton, yang udah sub, sudah komen, udah like, dan juga ada juga yang udah donasi di Saweria gue. Gue sangat terima kasih sama semua support dari kalian. Terus dukung gue, dan ini adalah karya kedua dari Mau Nanya Ruk episode 2. Oke, jadi untuk episode 2 ini ternyata banyak yang udah nanya ketika gue buka Q&A di Instagram pada hari Sabtu. Jadi gue nggak bisa jawab di satu video karena nanti durasinya kelamaan. Jadi gue bikin 2 video ya, episode 2 sama episode 3. Jadi yang belum gue jawab, sorry, karena gue milih yang temanya mirip-mirip buat gue jawab terlebih dahulu. Langsung ke pertanyaan pertama. Mau nanya Ruk, sifat garis miring tingkah cewek apa sih yang bikin cowok ilfeel? Sebelumnya gue mau jelasin dulu kalau gue pribadi bukan orang yang ilfilan. Gue ya udah gitu, gue selalu bisa memaklumi sifat orang, dan gue bisa beranggapan bahwa sifat itu punya apa istilahnya, pasangannya, punya cocoknya sama siapa gitu. Kalau nggak cocok sama gue ya udah. Tapi gue juga udah nanya beberapa sama teman gue, dan ini jawaban yang bisa gue kasih ke kalian. Satu, cowok bisa ilfeel sama cewek yang minor. Ya, menor dandanannya ya gitu dah. Tapi kan ada juga kan cowok yang suka cewek berdandan begitu. Tapi beberapa itu bisa bikin feel. Terus yang kedua itu cewek yang kalau kita kan cerita atau ngajak ngobrol nih, jawabnya iya iya doang. Kesannya kita kayak badut. Ngomong apa iya, ngomong ini iya, kita cerita apa iya, pokoknya iya iyain doang tuh, ngerasa badut pokoknya. Sama yang ketiga itu ada juga cowok yang ilfeel sama cewek yang ngerokok. Nggak tahu, padahal dia juga ngerokok tapi dia nggak suka lihat cewek yang ngerokok, katanya kasihan, kayak waste his time gitu, buang-buang waktunya dia. Tapi ya gitu deh, intinya ilfeel itu balik ke karakter gitu. Nggak semua orang ilfeelan, tapi nggak semua orang bisa nggak ilfeel. Jadi gue nggak bisa jawab secara rinci. Semoga terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mau nanya Bang Ruk, komitmen itu menurut abang gimana? Ada juga yang nanya mirip, yaitu caranya mantapin hati gimana sih kak? Komitmen itu buat gue lu punya tujuan dan lu konsisten. Simple. Lu tahu harus ngapain, lu sedang berusaha, dan lu konsisten untuk mencapai apa yang lu inginkan dengan usaha tersebut. Jadi kan buat gue tuh gini ya, siklusnya asik. Logika berpikir gue gini. Pertama, gue punya mimpi, gue mau sesuatu. Kedua, mimpi ini gue coba realisasi, bisa nggak gue capai dengan keadaan gue yang sekarang. Kalau misalnya gue emang mau, ketika gue mulai realisasikan ke gue harus latihan apa nih biar bisa, atau dalam artian gue usaha udah oke, kayaknya gue bisa nih, gue siap nih, gue harus meyakinkan diri gue kalau gue bisa mencapai tujuan ini. Baru yang terakhir eksekusi ya udah, gue udah persiapan, udah prepare, dan gue sedang berusaha mencapai hal tersebut. Nah, ketika semua proses ini lu terus berulang, terus lu lakukan, itu buat gue lu udah komitmen. Apalagi lu udah di poin 4 sama 5 terus ngulang 45. Karena kan nggak selalu percobaan pertama selalu berhasil. Pasti lu ada istilah trial and error atau istilah evaluasi. Jadi komitmen buat gue lebih ke gitu. Lu tahu mau ngapain dan lu konsisten untuk mencapai hal itu. Lu hanya berhenti kalau emang udah benar-benar nggak bisa, atau itu tidak diperuntukkan untuk lu. Banyak lah maksudnya gimana case-nya, tapi buatku komitmen seperti itu. Caranya mantapin hati, lihat ke diri sendiri. Lu ngelakuin itu buat apa? Lu mau ngapain? Dan lu mau jadi apa? Terus ya udah, kalau misalnya udah tahu mau ngapain, yakinin diri lu bisa. Tanam aja lu bisa, apapun masalahnya, apapun cobaannya. Selama di otak lu berpikir lu bisa, ya lu bisa. Karena semuanya berasal dari pikiran kita. Semoga menjawab ya.
Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kenapa good looking dan good body selalu menang atas apapun? Hehe. Ini bahasnya fisik gini sih, tapi ini maksudnya mungkin pertanyaan insecure ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak, ya kenapa good looking dan good body selalu menang? Karena emang kenyataannya gitu. Tapi buat gue gini ya, gue menangani untuk tidak berpikir seperti ini, itu cara gue gini. Fisik itu bukan nomor satu. Kita semua setuju, fisik bukan nomor satu. Fisik bukan hal utama. Fisik bukan hal yang paling penting. Tapi fisik penting. Karena fisik nggak bisa nggak dilihat. Kita nggak bisa nggak lihat fisik orang gitu. Nggak mungkin lah. Karena itu wujudnya dia, itu bentuknya dia. Ya dia seperti itu. Siapa manusia macam apa yang nggak kegoda dengan sesuatu yang tampilannya bagus? Kalau benda mati mungkin iya kita masih bisa kayak bagus tapi fungsinya kurang. Kalau manusia, apa iya lu bisa baru tahu sama orang, baru kenal sama orang, lu sudah bisa lihat isi hatinya. Wah ini orang tidak setia, wah dia suka makan teman dan lain-lain. Kan nggak bisa. Kita bukan benda mati cuy. Jadi pasti penilaian pertama yang muncul di kita dari penampilannya. Wah ini orang kayak gembel, wah ini orang kayaknya kaya nih, wah ini orang kayaknya baik deh, dia senyum terus. Jadi gitu alasan kenapa good looking dan good body selalu menang. Tapi buat gua nggak mau membandingkan gue sama orang lain dalam beberapa hal, terutama dalam hal fisik, karena gue ngerasa kayak yang penting gue good looking dan good body buat diri gue sendiri, bukan buat orang lain. Gue berusaha jadi yang terbaik buat diri gue sendiri, titik. Kalau emang ada saran yang bagus ya gue terima gitu. Kalau ada kritikan yang bagus gue pun terima. Tetapi ketika gue harus membandingkan gue sama orang lain, gue jadi gitu ya. Buat jawaban kenapa good looking dan good body, fisik bukan utama, tapi nggak bisa nggak dilihat. So jadilah orang yang good looking dan good body buat diri sendiri dulu. Ngapain ribet-ribet buat orang lain, oke? Semoga menjawab. Ke pertanyaan keempat. Mau nanya Ruk, nolak cowok mending to the point apa alasan-alasanmu aja? Ya to the point lah. Weh, kalau lu mau nolak orang, ya udah langsung aja bilang straight to the point bahwa lu nggak mau, lu mau nolak karena alasan tertentu. Ya lu bener nggak mau bikin dia sakit hati, tapi tetap aja namanya cinta nggak berbalas tuh udah pasti sakit hati. Sakit hati itu udah resiko yang harus diambil ketika lu berani menyayangi atau mencintai seseorang. Jadi kalau misalnya mau nolak langsung aja, langsung bilang. Tapi bukan berarti lu harus mudahin dia, kan ada yang kayak gitu ya. Atau maki-maki dia, lu ngaca dong, udah nggak usah. Cukup apa yang dia tanya dan lu jawab, simple. Buat sesimpel mungkin jawaban lu. Dia nanyanya apa, ya lu jawabnya segini. Jawab dengan kapasitas pertanyaan yang sama. Oke? Langsung the point. Karena buat gue nih, lu kalau mau nyakitin gue langsung aja jepret. Gak bisa mulai itu mas. Pus. Udah hilang. Tapi kalau lu pakai pisau ditusuk-tusuk gua, jahit satu-satu, betadin satu-satu, lama sembuhnya. Gue yang ada gue sekarang. Jadi kalau misalnya mau nolak orang lain, langsung aja udah. Gue nggak bisa sama lu. Sorry ya. Be gentle. Atau lu berpikir lu nggak mau nolak dulu karena suatu saat lu bisa bakal suka. Berarti lu balas budi dong. Ingat ya, suka sama orang lain bukan karena dia suka duluan sama lu, tapi karena dia yang jadi alasan senyum sejak awal. Semoga menjawab. Sekarang kita punya pertanyaan kelima. Dewasa itu yang seperti apa sih? Waduh, nih bingung nih gue. Gue kan belum dewasa ya. Gue masih ABG. Gue ngerasa gue belum dewasa, jadi gue jawab sebisa gue ya. Dewasa itu banyak. Dewasa itu kata, umur, konten, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang tolak ukur. Mungkin buat paling masuk akal buat gue tolak ukur. Tapi gue nemu nih salah satu artikel yang menjelaskan bahwa dewasa itu tentang memaknai kembali semua pengalaman hidup, berfokus pada pengembangan diri di saat ini, dan bersiap
menghadapi jatuh bangun yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi maksud artikel ini tuh, ketika lu dewasa ini berarti lu belajar dari masa lalu, menikmati masa kini, dan mempersiapkan masa depan. Ini artinya dewasa. Dan buat gue setuju sama artikel ini. Kayak banyak dari kita yang mengaku sudah dewasa, tapi terjebak di masa lalu, tidak menikmati masa kini, dan berleha-leha tidak mempersiapkan masa depan. Ininya dewasa adalah menjadi bijak. Bijak dalam melakukan apa, dalam menjalani hidup. Ya. Belajar dari masa lalu, menikmati masa kini, dan mempersiapkan masa depan. Kalau itu semua bisa dalam satu singularitas, berarti Anda dewasa. Semoga menjawab ya. Sekarang kita ke pertanyaan ke-6 atau pertanyaan terakhir. Gue buat ini terakhir karena yang nanya ini tuh cukup banyak banget. Jadi gue, kayaknya ini harus dibahas sedikit lebih dalam nih dari pertanyaan yang sebelumnya. Pertama, pertanyaannya, mau nanya Ruk, how to increase your self-confidence. Jadi pertanyaan tentang self-confidence. Ada juga yang nanya, gimana caranya ningkatin self-esteem kita. Sorry kalau pengucapan gue salah ya. Karena seringkali gue sebenci itu sama diri gue sendiri, suka anggap diri gak punya apa-apa. Jadi ada peneliti yang sudah melakukan riset dan menemukan bahwa self-esteem itu terdiri dari 2 komponen, yaitu kepercayaan diri, kita menghadapi tantangan hidup, dan self-respect atau keyakinan kita berhak memperoleh kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan. Jadi kalau dikaitin sama pertanyaan tadi, kita harus punya yang namanya self-confidence, percaya diri dulu, baru kita punya yang namanya self-esteem. Ngerti ya? Jadi kita harus percaya diri dulu, baru kita bisa meningkatin namanya self-esteem kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita naikin self-confidence? Mungkin gue sendiri, gue sadar gue bukan orang yang self-confidence-nya sangat tinggi, karena buktinya misalnya gue lagi take video gini, gue sering ulang dan lain-lain karena berbagai macam hal. Tapi pertama, percaya diri atau self-confidence itu bisa dilatih dari bertindak secara mandiri. Satu, jadi lu nggak bergantung sama orang lain. Kayak gue bilang di episode 1, ketika lu nggak bisa, itu adalah saat lu upgrade diri lu supaya lu jadi bisa. Yang kedua, menerima tanggung jawab. Lu nggak takut untuk dikasih beban atau tanggung jawab. Dan tentunya lu bisa bertanggung jawab atas hal itu. Dan lu bisa menjalankannya dengan baik. Ketiga, merasa bangga dengan prestasinya. Jadi lu selalu senang dengan apapun yang sudah lu peroleh, baik itu sangat hebat maupun biasa aja. Jadi lu selalu menganggap ketika lu sudah 100% dan lu mendapat hasilnya, itu adalah reward buat lu. Itu adalah prestasi karena lu sudah melakukan yang terbaik. Kalau misalnya lu nggak ngerasa maksimal, itu tepatnya dievaluasi. Bukan di cara menerima hasil. Oke? Terus, suka dengan tantangan baru. Orang-orang yang mau self-confidence-nya tinggi, dia harus cari tantangan baru. Upgrade diri lu supaya menjadi versi terbaik yang ada buat diri lu sendiri. Sama ini juga ada kaitannya sama emosional, yaitu mampu tertawa, berteriak, menangis, serta mengungkapkan kasih sayangnya secara spontan. Jadi, buat orang-orang yang susah buat tertawa, berteriak, menangis, atau mengungkapkan kasih sayangnya secara spontan, berarti kalian gak percaya diri. Ada juga mereka mampu menghadapi rasa frustasi dan stres dengan berbagai reaksi, seperti dia menertawakan diri sendiri, atau dia bisa berteriak keras-keras. Itu tuh berarti bagian dari orang yang percaya diri. Dan satu lagi, mereka merasa memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Karena gimana caranya orang mau terpengaruh sama lu, orang mau mendengarkan lu, tapi lu gak percaya diri. Cara ningkatinnya, lu harus lakukan apa yang tadi gue sudah sebutkan, satu persatu, bertahap. Dan lu harus percaya ada yang namanya proses. Kalau misal lu udah percaya diri tadi, buat gue self-esteem atau harga diri itu balik ke tadi tentang cara lu menerima hasil. Dimana ketika lu sudah memberikan yang terbaik, apapun yang terjadi sama lu itulah hal yang terbaik. Itu harus lu tanam ke dalam diri lu sendiri. Gimana cara ningkatinnya? Pertama, positive thinking. Ini paling penting. Karena tidak menghargai adalah hasil dari pemikiran negatif.
Gak mungkin lu tidak menghargai sesuatu tapi itu dari pikiran positif. Nah, pasti itu negatif. Lu harus terus berusaha positive thinking. Bukan berarti lu bermimpi ya, bukan berarti lu tidak menyadari realita yang ada. Tapi kalau ada hal baik yang bisa diambil, kenapa harus hal buruk yang diterima? Terus ada tentang mengenal diri sendiri. Jadi lu harus tahu seluk-beluk lu siapa. Lu harus berdamai sama diri lu. Lu nggak bisa bertengkar sama diri lu sendiri. Mengenal diri sendiri itu berarti lu tahu lu siapa dan lu mau jadi apa dan apa yang akan lu lakukan untuk mencapai itu. Buat gue sih gitu ya tentang mengenal diri sendiri. Ada juga cara menghargai diri sendiri adalah membayangkan jika lu berhasil. Jadi kalau misalnya lu kan punya tujuan nih, lu bayangin kalau berhasil lu mau ngapain. Jangan bayangin kalau gagal lu mau ngapain, kalau gagal nanti gimana, tapi bayangin kalau udah berhasil lu mau ngapain lagi. Just imagine it. Otak kita kuat buat berimajinasi. Sama yang terakhir, buat gua, orang-orang yang mau menghargai diri sendiri, itu harus berani. Itu doang. Kalau lu nggak berani, susah. Gue inget banget, apa ya, katanya Coki nggak salah, dia bilang, "Fame first, but the brave." Jadi kebahagiaan itu datang sama orang-orang yang berani. Orang-orang yang nggak berani nggak berhak buat kebahagiaan. Nah, jadi itu jawaban tentang self-confidence sama self-esteem. Gue punya satu kutipan, asik kutipan, yang bisa membuat kalian berpikir. The worst enemy to creativity is self-doubt, oleh Sylvia Plath di bukunya The Unabridged Journals of Sylvia Plath. Maksudnya jadi musuh terburuk dari kreativitas adalah lu ragu sama diri sendiri. Artinya, gue bisa artiin bahwa lu nggak akan berkembang kalau lu ragu sama diri sendiri. Kalau lu nggak bisa self-love, self-confidence, dan self-esteem buat diri lu sendiri. Hanya karena lu ragu bahwa lu bukanlah siapa-siapa. Lagi juga kenapa kita harus jadi siapa-siapa sih? Oke? Semoga menjawab. Oke, mungkin itu aja yang gue bisa share pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar atau bisa personal. Pun kalau misalnya mau cerita atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke gua di Instagram @farukhandiono atau bisa email di farukhan@gmail.com, oke? hand@gmail.com. Dan juga jangan lupa buat donasinya di Saweria supaya gua bisa bagus channel ini biar gua kelihatan lebih ganteng. Enggak sih, gua mau beli mic kan, mic stand gitu kan lumayan tuh. Nanti gua jadi lebih, siapa tahu gua nanti harus botak ya, biar mirip channel sebelah. Oke? Paling itu aja, terima kasih atas supportnya dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.